Halo, selamat pagi saudara. Seperti biasa, Sapa Sumbaksol menyapa pagi hari Anda selama setengah jam ke depan dengan dialog dan informasi-informasi menarik dari Sumsel dan wilayah lain di Sumatera bagian selatan. Langsung saja kita awali Sapa Sumbaksol hari ini bersama saya Reski Oktora. Inilah Sapa Sumbaksol selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan gerakan pangan murah guna menstabilkan pasokan dan harga kebutuhan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru 2023. Bagaimana pelaksanaannya? Kita akan membahasnya bersama dengan Ruzuan Effendi, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Selatan. Halo, selamat pagi Pak Ruzuan. Selamat pagi. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Baik, sebelumnya kami terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir bersama kami pada pagi hari ini. Kita langsung saja ke topik pembicaraan kita pada hari ini terkait dengan pasokan ataupun ketersediaan komoditas menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Harga sejumlah kebutuhan pokok mulai mengalami kenaikan. Seberapa efektif Pak Ruzuan gerakan pangan murah ini berperan untuk menstabilkan pasokan dan harga? Oh ya, terima kasih Mbak Rizky. Jadi pemerintah Sumatera Selatan dalam hal ini Gubernur melalui OPD terkait tentu akan selalu berusaha untuk bagaimana masyarakat itu dapat menerima atau dapat memenuhi kebutuhannya. Itu yang pertama dulu. Nah, kemudian juga tentunya sesuai dengan harga yang terjangkau yang tidak memberatkan oleh masyarakat itu sendiri. Jadi ada beberapa langkah, salah satunya itu tadi yang disebutkan bahwa ada gerakan pasar murah yang untuk membantu masyarakat tersebut. Kegunaannya adalah bahwa dengan adanya pasar murah ini masyarakat bisa membeli barang-barang pokok yang dibutuhkan itu sesuai dengan harga dan terjangkau oleh mereka. Dan mudah-mudahan dengan adanya pasar murah ini tidak akan ada kelonjakan harga yang signifikan dan juga tidak ada atau laju inflasi kita bisa tekan. Gitu. Baik, Dinas Provinsi Sumatera Selatan ini memastikan bahwa ketersediaan pasokan dari komoditas untuk perayaan Nataru ini aman gitu. Ya, jadi gini, sesuai dengan prognosa dan juga data yang kita kumpulkan dari semua, kita punya enumerator, kita punya petugas di tingkat lapangan di seluruh kabupaten kota, kita punya petugas, baik itu tentang harga maupun ketersediaan dari bahan-bahan pokok seperti cabai, kemudian bawang, kemudian telur, ayam, daging, dan beras. Kita lihat bahwa kebutuhan kita sampai akhir tahun, sampai Natura, itu untuk Sumatera Selatan cukup. Dan ini kita berharap tidak akan ada terjadi gejolak atau ada penimbunan-penimbunan sehingga harga yang memang sudah diatur, ada beberapa yang harga diatur oleh pemerintah dan harga yang ditentukan oleh pasar. Baik. Harga yang diatur oleh pemerintah misalnya beras, gula itu, kemudian yang lain yang sayur-sayuran misalnya cabai, bawang itu yang mekanisme pasar. Nah, dengan adanya kebutuhan ini mudah-mudahan itu tidak akan terjadi. Dengan ada cukupnya untuk tahun baru ini, walaupun ada peningkatan permintaan, insya Allah itu tidak akan terlalu signifikan kenaikannya. Baik, apakah gerakan pangan murah tersebut sudah dimulai, Pak? Gerakan pangan murah sudah mulai sebenarnya sudah dari jauh hari sebelum Natura. Pada saat bulan Oktober kita ada laju inflasi kita yang memang cukup itu khususnya di Sumatera Selatan. Walaupun demikian masih di bawah nasional kan. Tetapi dengan adanya inflasi itu kita sudah melakukan gerakan-gerakan pasar murah. Dan tidak hanya ketahanan pangan saja yang melakukan gerakan itu. Ada Dinas Perdagangan, kemudian Dinas Ketahanan Pangan sendiri dan juga Bulog yang mungkin secara rutinitas juga melakukan operasi-operasi pasar. Baik. Yang bekerja sama dengan kabupaten kota. Gitu. Baik, gerakan pasar murah ini ketetapan harganya dari Dinas Ketahanan Pangan atau seperti apa Pak? Dan selisih berapa dari harga normalnya? Oh, jadi gini,
untuk pasar murah ini pasar murah ini yang kita jual di pasar murah itu ada harga produsen. Jadi bukan harga konsumen yang kadang-kadang selisihnya cukup jauh. Karena ada aja rantai tata niaga. Misalnya nih cabai. Di produsen itu kadang-kadang harganya selisihnya cukup jauh. Ada sampai 10.000 dari produsen ke konsumen. Sampai ke pemakai atau pembeli. Nah, dengan adanya harga pasar murah ini, harganya itu bisa kita jual dengan harga produsen. Tapi, nah ini mungkin yang harus kita pasar murah, kita juga tidak atau jualannya lokasinya tidak pada berdekatan dengan pasar, tapi lebih cenderung kepada tempat-tempat yang padat dengan tingkat penghidupan yang menengah ke bawah itu, sehingga sasaran kita adalah orang-orang yang sederhana tetapi memang mereka sangat membutuhkan dan tidak mengganggu pasar. Baik. Itu. Gerakan pasar murah ini menjual dengan harga produsen sejauh ini berjalan seperti apa, Pak? Alhamdulillah cukup lancar dan harga yang kita jual perbedaannya 2.000 sampai 10.000. Misalnya telur ayam kita bisa jual dengan di pasar murah itu harga distributor yaitu misalnya 26. Ini misalnya. Dengan kondisi sekarang harga itu 28. Di pasar 28 tapi kita di situ bisa jual 6. Walaupun demikian tentunya kita juga tidak hanya telur saja, tapi juga ada ayam, ada bawang, ada cabai, malah ada petaninya langsung yang datang dijual di situ. Betul. Dan bisa langsung menikmati keuntungannya tidak melalui tata niaga atau tengkulak lagi. Gitu. Dan harga yang dijual oleh petani itu sama dengan harga yang di pasar induk gitu. Baik. Bukan harga yang di lapangan di mereka pada saat panen, tidak. Itu pun sudah ada selisih sebenarnya. Baik, titik lokasi adalah permukiman warga yang jauh dari pasar. Sampai sejauh ini berapa banyak kebutuhan pokok yang sudah disalurkan, Pak? Jadi dalam hal itu kita juga punya target. Dalam hal operasi pasar atau pasar gelap pasar murah, kita punya target. Selama jualan itu minimal kita harus menjual 7 ton, apapun bentuknya. Apakah beras, apakah minyak, apakah itu, minimal 7 ton. Nah, kalau beras hampir setiap kita melakukan pasar murah itu lebih dari 2 sampai 3 ton itu habis selama 2 hari. Begitupun juga minyak sayur yang selisihnya sampai 4 sampai 5.000 yang curah dengan pasar maupun yang itu yang dari distributor. Kemudian telur juga kita sampai 100 kilo sampai 150 kilo kita jual setiap itu. Setiap ada gerakan-gerakan itu. Baik. Selama 2 hari berarti ada 300 kilo. Untuk itu? Nah, jadi kita punya target dan alhamdulillah semua target kita yang kita tetapkan itu tercapai dan malah melebihi Dari target Pak, tersebut. Untuk itu pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Saudara, dalam hal ini untuk memastikan ketersediaan bahan pokok pada perayaan Natal dan Tahun Baru nanti dipastikan aman ya Pak ya, untuk pasokan dan juga harganya. Usai jeda Saudara, kami akan kembali dengan perbincangan lainnya. Tetaplah bersama kami di Sapa Sumbaksol. Terima kasih Saudara masih bersama kami di Sapa Sumbaksol dan kita masih akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Ruzuan Effendi, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumsel terkait dengan ketersediaan pasokan komoditas menjelang Natal dan Tahun Baru. Pak Ruzuan, tadi yang Bapak sebutkan bahwasannya pasar murah tersebut menyasar langsung ke permukiman warga. Bagaimana untuk memastikan bahwa hal tersebut tepat sasaran dan sudah ada berapa lokasi, Pak? Oke, terima kasih Mbak Rizky. Jadi kami tentunya dalam hal melaksanakan pasar murah ini tidak hanya kucuk-kucuk sendiri, tetap bekerja sama dan kita juga izin dengan lurah setempat dan kecamatan setempat untuk mengajak masyarakat yang memang dianggap kurang mampu atau masyarakat yang memang membutuhkan untuk
bahan pokok tersebut, sehingga kita menyasar kepada lokasi-lokasi yang memang di situ mungkin bukan menganggap bahwa itu tingkat kemiskinannya tinggi, tapi lebih tepat sasarannya kepada orang-orang yang membutuhkan, yang memang ada data-datanya dan informasi dari kelurahan dan kecamatan. Semua kegiatan-kegiatan kita selalu berhubungan dengan mereka, dan kita izin dengan mereka dan berkoordinasi di mana tempat yang paling tepat untuk kita mengadakan pasar murah tersebut. Nah, itu yang kita Datanya lakukan. mengacu pada apa, Pak? Pertama mengacu data DTKS, kemudian juga data-data PKH yang penerima-penerima itu. Nah, data-data itulah yang kita butuhkan, sehingga mereka yang sudah mendapatkan bantuan IT tunai bisa membelikan dana mereka tersebut yang sudah mereka terima dengan harga yang murah. Baik, sudah ada berapa lokasi, Pak, sampai sejauh ini? Sampai sejauh ini bulan Desember saja ini kita punya 3 lokasi, sudah 3 lokasi yang kita lakukan. Pertama itu di Bukit Kecil, kemudian di 29 Ilir, dan yang terakhir di Gandus. Baik. Itu. Pak Ruzwan, salah satu cara untuk mengatasi kenaikan harga ialah dengan mandiri pangan. Pemprov Sumsel mengajak masyarakat untuk tak cuma jadi konsumen tapi juga produsen. Bisa disebutkan apa itu mandiri pangan, Pak Ruzwan? Jadi gini, inilah yang bukan jargon ya, tapi memang program yang paling inovatif menurut kami yang dilakukan oleh Pak Gubernur Sumatera Selatan ini. Bagaimana merubah mindset masyarakat itu yang selama ini sebagai konsumtif atau pembeli menjadi penghasil. Inilah dasar daripada adanya gerakan Sumsel Mandiri Pangan itu. Jadi merubah mindset mereka yang tadinya pembeli menjadi penghasil. Paling tidak penghasil untuk keluarganya maupun bisa menghasilkan pendapatan tambahan sebagai produsen. Itu jangka panjangnya. Nah, kenapa ini dilaksanakan? Karena kita tahu seperti tadi, masyarakat ini kan banyak yang tidak atau belum memanfaatkan lahan-lahannya. Apakah itu lahan sempit ataupun lahan-lahan yang agak luas. Mungkin di kota-kota lahan sempit yang bisa kita lakukan dengan urban farming. Tapi yang di desa-desa juga pekarangan mereka juga nggak dimanfaatkan. Nah, ini yang kita ajak seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya pemerintah provinsi, tapi juga pemerintah kabupaten kota, seluruh pemangku atau orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk mengajak, baik itu di desa maupun di kota, untuk mengajak mereka, hai, manfaatin lahan-lahan kalian, manfaatin pekarangan kalian dengan menanam-nanam buah-buahan maupun sayur-sayuran yang bisa langsung dimanfaatkan dan tidak membutuhkan lahan yang cukup itu luas. Yang disebut bisa dimulai dari rumah tangga. Rumah tangga. Nah, sasaran kita yang kita bantu adalah RTM, rumah tangga miskin, yang sesuai dengan data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial yang sudah by name by address. Tapi juga tidak hanya itu sasaran kita. Saya juga sendiri ya bisa mengajak yang lain. Mbak Rizky juga bisa mengajak yang lain, mengedukasi. Berapa besarnya manfaat daripada kita memanfaatkan lahan-lahan perkarangan ini yang kita bisa menghasilkan. Di situ bisa kita memenuhi kebutuhan pangan kita, gizi kita, dengan misalnya ada cabenya, ada sayur-sayurannya yang bisa kita petik dengan tidak mengeluarkan tenaga yang mau ke pasar atau mengeluarkan ongkos. Di situ juga kita bisa menekan pengeluaran kita dalam satu hari. Coba kalau kita bayangkan, kalau setiap hari kita memenuhi kebutuhan gizi kita untuk buat pindang, untuk masak sayur, itu 5.000 sampai 10.000 sehari. Sudah berapa yang kita tekan kebutuhan dalam satu bulan? 300.000. Kalau semua itu 300.000 dan dilakukan oleh seluruh atau 50% dari penduduk Sumatera Selatan, kita anggap 4 juta. 300.000 kali 4 juta. Oke. Pak Ruzwan, bisa dimulai dari tingkat rumah tangga lebih dahulu, minimal setidaknya bisa memenuhi kebutuhan masing-masing seperti itu. Bagaimana lantas implementasi program Sumsel Peduli Pangan ini? Siapa saja sasaran dan apakah bantuan yang diberikan selama ini?
Oke, terima kasih Mbak Rizky. Ini sangat menarik sekali. Mudah-mudahan pemirsa juga nanti juga bisa mengikuti ini dan juga bisa melaksanakan ini. Siapapun yang bisa mendengar, siapapun yang bisa melakukannya, silahkan. Dan kami sangat apresiasi. Jadi Sumsel Mandiri Pangan ini adalah utamanya yang kita sasarkan adalah GSMP. Dan perlu kami sampaikan Mbak Rizky, Sumsel Mandiri Pangan ini belum menggunakan dana APBD. Nah ini. Jadi masih dana-dana CSR, dana-dana bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat. Ini, apakah itu pihak perbankan, apa itu perusahaan-perusahaan, apakah itu person yang bisa membantu. Misalnya Bank Sumsel, Bank Mandiri, mereka membantu untuk memberikan sarana budaya, apakah itu sayuran, apakah itu ikan, apakah itu ayam, itu. Nah, ini yang kita lakukan di masyarakat dan sampai sekarang sudah lebih dari 10.000 RTM yang kita bantu. Ini. Melibatkan orang ketiga CSR Berikan tadi ya Pak ya. orang ketiga. Pak Rozwan, Sumsel mengklaim program Sumsel Mandiri Pangan sukses mengurangi angka kemiskinan. Bisa dijelaskan Pak? Jadi gini, kita Pak Gubernur juga dan kita semua tidak hanya mengklaim bahwa asal ini, kita punya dasar, kita punya data dan itu data dari BPS. Data BPS kita menyampaikan bahwa angka kemiskinan kita 2022 pada saat sensus 2000 bulan Maret 2022 terjadi penurunan cukup signifikan, hampir 1 digit. Di mana tahun 2021 kita masih di angka kemiskinan 12,74%. Tetapi setelah adanya gerakan dan salah satunya gerakan GSMP ini bulan Maret tidak sampai 1,5 tahun. Karena launching GSMP itu bulan Desember, 2 Desember tahun 2021. Sedangkan penilaian 2 Maret 2022 kan. Sudah ada penurunan menjadi 11,9% angka kemiskinan kita. Baik. Dan ini paling rendah dalam 10 tahun. Dalam 10 tahun terakhir sejak adanya gerakan Sumsel Mandiri Pangan. Sejak adanya gerakan Sumsel Mandiri Pangan atau sejak adanya pembangunan yang kita lakukan. Baik. Dan ini yang paling rendah selama 10 tahun. Baik, angka kemiskinan. Pak Rozwan, koreksi kalau saya salah ya. Ada beberapa komoditas yang selalu mengalami kenaikan bahkan tak tanggung-tanggung menjadi penyumbang inflasi. Komoditas itu ialah cabai merah sepertinya, bawang merah contohnya. Apa penyebabnya Pak? Jadi gini, memang cabai merah, bawang ini adalah hampir semua, bukan hampir semua masyarakat seluruh Indonesia itu menggunakan itu. Dan ini merupakan angka yang memang salah satu variabel untuk terjadinya inflasi. Nah, cabai merah ini semuanya tadi saya sampaikan, semuanya memang itu. Nah, untuk itulah tentunya kita mengajak, jangan sampai hanya karena cabai kok kita terjadi inflasi tinggi gitu loh. Itulah salah satu jawabannya. Kita manfaatkan pekarangan kita dengan itu. Apapun cabainya silakan. Itu. Untuk memenuhi kebutuhan kita. Sehingga kita tidak beli cabai lagi. Gitu loh. Kenapa? Karena dengan kita punya 5 polybag saja, itu sudah bisa mengurangi atau sudah bisa memenuhi kebutuhan kita. Baik, siapa saja Pak sasaran dari Sumsel Mandiri Pangan dan apakah bantuan yang diberikan? Jadi gini, sasarannya sebenarnya ini yang sering disampaikan oleh Pak Gubernur Sumatera Selatan. Sasarannya itu semua lapisan masyarakat. Cuman yang kita bantu adalah yang RTM gitu loh. Rumah tangga miskin itu. Baik. Satu lagi yang menjadi kendala inflasi daripada cabai merah dan juga bawang merah ini adanya margin perdagangan yang begitu panjang. Apa solusinya, Pak? Jadi gini, nah ini kritis sekali pertanyaan Mbak Rizky. Saya senang ini. Jadi tentunya kita harus pertama memotong mata rantai itu. Satu. Kedua, pemerintah juga sudah melakukan bagaimana dalam hal pendistribusian itu harga dari kota A ke kota B itu tetap sama.
dengan mensubsidi ongkos angkut. Ini kita lakukan. Ini kita sudah lakukan untuk di Sumatera Selatan, pernah kita lakukan dengan komoditas bawang. Kita ada pengiriman komoditas bawang merah dari Bima sebanyak 12 ton dan dikirim ke pasar induk. Dengan harga pembelian waktu itu kalau tidak salah 50.000 kalau nggak salah. Waktu itu masih tinggi. Baik. Dan kita jual di pasar induk tetap 50.000. Jadi pemerintah itu mensubsidi ongkos angkutnya dari Bima ke itu. Nah itu. Dan ini kedepannya juga kita akan selalu kita lakukan itu guna menekan angka inflasi. Salah satunya adalah mensubsidi transportasi seperti itu. Ya. Kita masih akan melanjutkan perbincangan kita, saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Sumbaksel. Terima kasih saudara, masih bersama kami di Sapa Sumbaksel dan masih terkait dengan perbincangan soal persiapan komoditas jelang Natal dan Tahun Baru bersama dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Selatan, Pak Ruzwan Effendi. Pak, tadi sudah disebutkan juga bahwasannya ada Sumsel Mandiri Pangan ini sudah berjalan hampir 1 tahun. Ya. Sudahkah terlihat hasilnya? Jadi itu tadi seperti saya sampaikan sudah sangat-sangat terlihat di mana angka kemiskinan kita cukup signifikan terjadi penurunannya, dan ada satu lagi yang mungkin orang tidak tahu tentang pola pangan harapan. Pola pangan harapan kita dari idealnya 100 itu kita sekarang sudah 93,9. Dan ini nomor 4 di Indonesia. Nomor 4 di Indonesia. Di mana tahun 2021 itu baru mencapai 89,1. Nah, dan dari hasil perhitungan ideal BPH tersebut, ternyata ada kenaikan dari pemanfaatan atau penggunaan mengkonsumsi sayur dan buah. Nah ini, di mana GSMP kita jelas itu sayur yang kita lakukan, kemudian untuk nabatinya kita melalui ikan bantuannya, dan juga mungkin yang lain ayam itu. Nah dari sayur-sayur ini sudah sangat terlihat. Kalau nabati, kalau itu memang sudah ideal. Nah sayuran kita tahun 2021 masih di angka 26,1. Sekarang kita sudah angka maksimal 30 ideal. Itu. Bisa jadi ini dimungkinkan atau disinyalir karena adanya produksi rumah tangga tersebut ya Pak ya. Ya. Nah, ada target 100% desa di Sumatera Selatan melakukan gerakan Sumsel Mandiri Pangan. Bagaimana agar bisa tercapai? Jadi gini, itu tadi apa yang disampaikan dan Pak Gubernur juga sering menyampaikan, yuk mari kita dukung, manfaatnya sudah terlihat dan terasa. Nah, untuk itu tentunya dari seluruh lapisan masyarakat kita ajak semuanya, dari PKK, kader-kader PKK desa untuk melakukan itu yang dibimbing oleh P2IP atau tenaga pendamping penyuluh pertanian. Nah ini yang perlu harus kita sampaikan ke semuanya. Jadi seluruh masyarakat, seluruh desa bisa memanfaatkan kegiatan ini. Juga mungkin nanti seperti sesuai dengan itu memanfaatkan dana-dana desa sesuai dengan peruntukannya, di mana di situ jelas disampaikan bahwa 20% dana desa itu digunakan untuk ketahanan pangan dan hewani. Nah, ini mungkin juga yang bisa membantu sehingga seluruh masyarakat itu bisa bergerak dan memanfaatkan itu, dan pada akhirnya angka kemiskinan kita akan turun. Baik, terakhir nih Pak Ruzwan, himbauan untuk masyarakat. Terima kasih Mbak Rizky. Jadi kepada seluruh pemirsa Kompas dimanapun berada, pemerintah Sumatera Selatan selalu menghimbau dan mengajak semua untuk sama-sama kita bergerak. Pertama tentunya pemerintah tidak bisa merubah semuanya tanpa niat kita dulu sendiri untuk merubah kita. Nah, pemerintah hanya sebagai fasilitator, pemerintah sebagai inovator untuk sama-sama membimbing. Tanpa dukungan semua, tanpa dukungan masyarakat luas, maka apapun program yang dilancarkan, diajukan dan diprogramkan oleh pemerintah itu tidak akan berhasil.
Untuk itu tentunya tetap jaga kebersamaan, jauhi konflik, dan juga mari kita bekerja bersama-sama dan bersama-sama bekerja untuk membangun Sumatera Selatan ini. Gerakan Sumsel Mandiri Pangan ini disinyalir mengurangi angka kemiskinan di wilayah Sumatera Selatan, dan juga dari Dinas Ketahanan Pangan wilayah Sumatera Selatan memastikan bahwasannya ketersediaan ataupun pasokan dan juga harga kebutuhan pokok ini komoditas di wilayah Sumatera Selatan pada Natal dan Tahun Baru 2023 stabil dan aman. Seperti itu ya Pak ya. Saya akhiri Sapa Sumbaksel hari ini saudara. Tetap saksikan Sapa Sumbaksel setiap Selasa dan Kamis pukul 5.30 hingga 6 pagi. Bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran dapat mengakses media sosial kami di @kompas.tv Palembang. Akhirnya saya Reski Oktara pamit. Selamat beraktivitas dan tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa dan tetaplah menyaksikan Kompas TV independen terpercaya.